Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala ar-rasulu ya rabbi innaka mittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala aidan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek ingkang dipun rahmati Allah. Alhamdulillah wonten kesempatan ingkang sae wonten ing wulan ingkang kebak berkah menika Allah Subhanahu wa taala sampun paring kenikmatan ingkang boten saged pun etang kangge kita sedaya arupi sepindah dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan. Sebuah bulan yang ketika kita menjalankan ibadah puasa di dalamnya, Allah menjanjikan kegembiraan, dua kegembiraan pada kita. Apa itu? Adalah kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika besok ketemu Allah SWT. Yang kedua, sebagaimana dijanjikan bahwa man soma Ramadanan imanan wahtisaban, maka barang siapa sok sinten tiyange ingkang poso siam wonten ing wulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman dan ihtisab. Ihtisab itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keutamaan fadilah bulan Ramadan. Maka apa yang dijanjikan, ghufirallahu, dihapuskan baginya ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Loh, ini kan luar biasa. Jadi dosa yang kita lakukan dengan berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban tadi diampunkan semua. Karenanya kemudian sampai dikatakan setelah selesai itu suci kembali seperti hari ketika dilahirkan. Dan karena itulah maka akan bergembira ketika ketemu Allah. Dan bagi orang yang berpuasa ini ada keistimewaan. Apa itu? Dijanjikannya, dibuatkannya, disiapkannya sebuah pintu khusus untuk masuk surga yang disebut dengan Babur Royan, ya, pintu Ar-Royan. Nah, alhamdulillah nikmat itu diberikan kepada kita yang saat ini sama-sama kita jalankan, dan mudah-mudahan segala keutamaan di bulan Ramadan itu dapat sama-sama kita raih. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, estunipun kula nggih rada isin. Kecuali ketika Mas Fendi memang harus meminta saya untuk menyampaikan nama beserta gelar, ya saya terpaksa menyampaikannya. Sebenarnya ya kita itu tidak ada bedanya, sama aja. Hanya kebetulan mungkin saya sempat sekolah gitu aja. Nah, kebetulan juga diminta nanti yang akan diatur ke apa. Nah, karena itu saya menyampaikan di sana. Topik yang saya sampaikan adalah terkait dengan bagaimana kita meneguhkan kembali, menguatkan kembali
pemahaman kita terhadap Al-Quran dan pengamalan Al-Quran itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mukadimah tadi saya menyampaikan sebuah ayat. Wa qala rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang mahjura, sebagai sesuatu yang mereka itu hijrah daripadanya, sebagai sesuatu yang mereka itu lari daripadanya. Jadi dalam sebuah keterangan yang saya baca bahwa besok Kanjeng Nabi menika wadul dumateng pangeran. Wadule nika mau, duh pangeran kula sak temene kaum kula menika sampun dadosaken Al-Qur'an menika mahjura, sesuatu yang dihijrahi, sesuatu yang mereka itu lari daripadanya. Setunggalipun perkawis ingkang dipun emoi. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam memberikan tafsir mahjura ini menyampaikan ada 3 kriteria. Yang pertama adalah wa man lam yaqra'ul Qur'an faqad hajara. Maka barang siapa yang tidak pernah membaca Al-Qur'an, maka dia telah lari dari Al-Qur'an. Ini yang pertama. Jadi barang siapa yang tidak pernah membaca Al-Qur'an, maka dia hajara, faqad hajara, maka sungguh dia telah lari dari Al-Qur'an. Kemudian tidak hanya itu, yang kedua, wa may yaqra'ul Qur'an wa lam saya agak lupa, mohon maaf. Maka barang siapa yang membaca Al-Qur'an tapi kemudian tidak memahami maknanya, maka dia juga telah lari dari Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Quran tapi tidak berusaha memahami maknanya, itu juga lari dari Al-Quran. Kemudian kriteria yang ketiga, ini yang berat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, memahami maknanya tetapi tidak mengamalkan isinya, maka dia juga lari dari Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali kalau di antara kita, insya Allah tidak ada yang tidak membaca Al-Quran. Semuanya membaca Al-Quran. Dan barangkali cukup banyak di antara kita yang dapat membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid yang benar, dapat memahami maknanya, bahkan dapat mendakwahkan isinya. Tapi seringkali tidak banyak, atau seringkali ada beberapa di antara kita yang membaca Al-Quran, memahami maknanya, tetapi tidak mau mengamalkan isinya. Nah, ini kalau menurut tafsir, menurut definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, ini adalah bagian yang juga hajar, lari dari Al-Quran. Kemudian pada ayat yang lain Allah SWT memberikan semacam ultimatum, ancaman. Apa itu? Tadi yang saya baca. Wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzanka. Maka barang siapa yang a'radha an dzikri, dia berpaling dari az-zikr, dari Al-Qur'an ini, maka apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isatan dzanka. Maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Nah, ini yang akan saya bahas agak lebar, agak panjang. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu, seseorang itu dikatakan lari dari Al-Quran ketika dia tidak membacanya. Dia membaca tapi tidak memahami maknanya.
Nah, kemudian yang terkait dengan yang ketiga ini yang akan saya coba agak bicarakan sedikit lebar, sedikit panjang. Membacanya, memahami maknanya, tapi tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang dilakukan, sebagai sesuatu yang diamalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini di banyak negara itu seringkali sumber kemajuan itu dikaitkan dengan dua hal, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ada negara yang dia sumber alamnya bagus, orang-orangnya juga pinter, itu secara umum dia maju. Atau kepepete, ada beberapa negara yang dia sumber alamnya itu mboten kathah, tapi orangnya pinter, itu juga bisa maju. Contohnya mana? Jepang. Jepang itu sumber daya alamnya sedikit, bahkan bisa dikatakan dia adalah miskin sumber daya alam. Tetapi karena sumber daya manusianya, tiangnya menika pinter-pinter, maka dia dapat maju. Tapi negara yang sumber daya alamnya melimpah, tetapi tiangnya mboten pinter, niku biasanya mboten saged maju. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pernah punya pengalaman karena sebuah tugas saya datang ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ini kaya dengan sumber daya alam yang berupa salah satunya batu bara. Ya. Ada negara lain yang juga punya batu bara yang banyak, misalnya Australia. Tapi di Kalimantan Timur ini begitu kulit permukaan tanah itu dibuka, disesrek ngoten, sudah itu isinya kekayaan alam, batu bara. Yang saya lihat kemudian apa? Ada salah satu perusahaan asing yang batu bara itu dengan sabuk berjalan, ya. Sabuk berjalan niku napa to? Kados nika lho, rel nika lho. Running belt nika. Itu langsung dimasukkan, disalurkan nggih. Dan di tengah lautan niku pun menunggu kapal yang mengangkut batu bara itu. Kemana? Kula mboten ngertos. Tapi sebagai warga negara Indonesia, ya, saya mau masuk ke arena pertambangannya itu aja sudah nggak bisa. Sudah ditunggu, dijaga. Siapa yang menjaga? Para security. Siapa mereka? Ya dari kalangan kita sendiri, dari teman-teman kita sendiri. Nah, saya kemudian berpikir, bagaimana negara yang sumber alamnya kaya seperti ini kok bisa seperti sekedar langsung diambilin begitu kekayaan alamnya. Nah, kemudian ketika dalam perjalanan naik taksi, saya iseng-iseng ngobrol dengan sopir taksi. Lah niku pripun? Nah, mereka nggak tahu bahasa Jawa. Lah itu gimana kok bisa batu bara itu mereka dapatkan dari mana? Ternyata nopo Bapak Ibu, penduduk asli di sana yang punya tanah itu tanahnya dibeli. Ya tentu di sana harga tidak semahal di sini. Ternyata setelah tanah itu dibeli, yang dilakukan apa? Tanah itu dibuka, dikeduk ngoten, terus digali sepanjang ada batu baranya itu semua digali, diambil. Dulu kata sopir taksi tersebut itu masih lumayan. Setelah habis digali itu masih diuruk, digoleki uruk, dipulihke. Sekarang kadang-kadang ditinggal. Itu sudah agak lama, 4-5 tahun yang lalu. Saya nggak tahu kondisinya sekarang. Tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa
kapal yang menunggu di tengah laut itu dengan ban berjalan tadi itu mengangkut kekayaan alam kita. Nah ini negara yang kaya tapi penduduknya tidak pinter itu juga tidak bisa maju. Tapi sesungguhnya selain sumber daya alam, sumber daya manusia ada satu lagi, sumber daya regulasi, peraturan. Negara yang memiliki peraturan yang baik yang itu diikuti secara konsisten, maka dia biasanya akan maju. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin memberikan contoh terkait dengan ayat yang saya bacakan di depan. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dzonka. Maka sing sinten tiange kok minger menolak apa yang dari Al-Qur'an itu ada ajaran dalam Al-Qur'an, maka kata Allah fa innalahu, maka sungguh baginya mongko teman-teman kanggone dheweke ma'isatan dzonka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit gitu. Nah, karena itu saya ingin ambil contoh bahwa Al-Qur'an itu kalau diikuti itu akan membawa kita kepada kemakmuran. Dan saya sengaja mengambil contoh itu dari negara non-muslim. Apa maksudnya? Biar kita dapat memahami bahwa Al-Qur'an itu aturannya objektif. Siapapun yang menjalankan pasti dia akan makmur. Nah, yang pertama Bapak Ibu, saya ingin mengambil contoh ketika saya sekolah di Australia. Meskipun tidak sepenuhnya sesuai dan tentu mereka tidak mengambil itu dari Al-Qur'an, saya merasakan bahwa ada hal-hal yang mengantarkan pada kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Al-Qur'an menghukumi kalau seseorang itu mencuri? Dia dipotong tangan. Bagaimana Al-Qur'an itu menghukumi kalau seseorang dengan sengaja membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat? Hukumnya apa? Dia dibunuh ganti. Tapi kemudian apa? Ketika kita tidak mau menggunakan itu, ketika kita tidak mau menerapkan itu, maka yang terjadi apa kira-kira? Nah, yang pertama saya ingin katakan bahwa kita lebih sering mensikapi, kita lebih sering melihat hukum-hukum qisas itu sebagai sesuatu yang kejam, sebagai sesuatu yang tidak berperi kemanusiaan. Tapi apakah demikian sesungguhnya? Bagaimana Al-Qur'an melihat itu? Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, fa inna fil qisasi hayatu ya ulil albab. Sesungguhnya dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Apa maksudnya? Orang yang membunuh orang itu ya dibunuh ganti. Loh, berarti kan dia dibunuh. Bagaimana ada kehidupan? Nah, ini salah kita mempersepsikan hukum Al-Qur'an. Kita melihat hukum Al-Qur'an itu dari sisi represifnya, dari sisi mengambil tindakannya, tidak dari sisi pencegahannya. Mengapa? Karena kalau kita berpikir dari sisi pencegahannya, orang kalau tidak mau membunuh orang, orang kalau tidak ingin dihukum dibunuh, maka dia jangan membunuh orang. Orang kalau nggak ingin tangannya dipotong karena mencuri, ya jangan mencuri. Mestinya kita harus mempersepsikan, melihat ini dari sisi pencegahan, bukan dari sisi penindakan. Itulah kenapa ketika hukum qisas ini ditegakkan, maka terjaga kehidupan itu, terjaga harta benda kita. Kenapa? Karena orang akan takut membunuh orang. Karena apa? Nanti dia akan dibunuh ganti. Orang akan takut mencuri, ya, karena nanti kalau ketahuan akan dipotong tangan. Nah itu.
Tapi ketika kita melihatnya dari segi penindakan represifnya, yang kita dapatkan kemudian adalah hukum Islam itu kejam. Padahal itu tadi, sesungguhnya dalam kisos itu ada kehidupan. Nah, kemudian karena kita tidak mau mengambil hukum Islam itu, kehidupan kita sempit. Kita itu mau naruh barang was-was. Taruhlah kita punya emas 1 on 100 gram, pasti mungkin bentuknya perhiasan atau apapun. Itu nanti kita taruh di kotak, kotaknya kita kunci, kotaknya dalam lemari, lemarinya kita kunci, lemarinya di dalam kamar, kamarnya kita kunci, kamarnya ada di rumah, rumahnya ada pintu, pintunya kita kunci. Kemudian di rumah itu ada pagar, pagarnya kita kunci. Jadi sedemikian berlapis. Ini yang saya heran tidak terjadi justru ketika saya sekolah di Australia. Di sana Bapak Ibu, itu kita parkir mobil itu tidak harus di garasi. Parkir itu di jalan-jalan nggak apa-apa. Karena memang tidak lazim orang mencuri mobil. Ya. Kemudian ada suatu hal yang saya itu betul-betul ini ya merasa agak heran. Hari Jumat, saat itu hari Jumat, ada teman main ke rumah kontrakan. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, waktunya sholat Jumat, berangkat kita. Yang depan keluar masuk mobil, yang lain pun begitu, sampai yang terakhir itu berpikir bahwa di belakang masih ada orang. Ternyata dia orang terakhir. Sholat Jumat kita, karena biasanya sholat Jumat agak jauh, kita pakai mobil. Setelah sholat Jumat kita masih sempat ngobrol dengan teman-teman. Pulang sampai rumah baru tahu bahwa ternyata rumah tidak terkunci. Di dalam ada laptop, ada uang, ada macam-macam. Ketika kita masuk tidak ada yang jangankan hilang, berubah tempat aja tidak. Ya. Ada teman ketika sholat Idul Adha itu dompetnya hilang. Ada kartu mahasiswa, ATM, uang. Dia kemudian lapor ke petugas bahwa dia kehilangan dompet. Kemudian dia diminta atau dia menyerahkan alamatnya dengan nomor handphone. Besoknya dia dihubungi petugas bahwa dompetnya dia telah ditemukan, silahkan diambil. Akhirnya diambil, tidak ada yang berkurang. Gitu. Nah, saya sendiri mengalami ketika di sana kan kalau naik bis namanya pakai kartu Smart Rider. Itu tinggal kita isi, nanti kita take on, kemudian kalau kita keluar take off gitu. Nah, suatu saat kartu saya itu hilang. Kartu saya hilang. Kalau hilang ya nggak apa-apa, kita masih bisa naik bis bayar langsung. Tapi sebagai student, sebagai mahasiswa, untuk mendapatkan diskon saya harus punya kartu itu. Maka saya mendaftar lagi. Ternyata saya pulang di kotak surat itu depan rumah. Saya lupa setelah berapa lama, tapi tidak lama. Saya buka, ada surat untuk saya itu dari transport, ya kantor transportasi. Ternyata apa? Amplop itu isinya adalah kartu Smart Rider saya yang dikembalikan ke saya. Itu artinya apa? Bahwa pasti ada orang yang menemukan dan dia tidak mau menggunakan, tapi dia bersusah payah menyerahkan ke kantor transportasi di kota, sehingga nanti ketahuan alamat saya di mana dan itu dikirimkan ke saya. Gitu.
Nah, ada banyak kisah. Satu lagi, salah seorang teman saya itu dia kerjanya adalah kalau minggu itu sambil berdagang koran. Yang dilakukan apa? Dia taruh meja, ada payungnya, itu di sana disediakan. Setiap koran yang dia jual, dia kasih harga. Terus dia kasih kotak untuk naruh uang. Pagi-pagi dia taruh. Nanti setelah jam 2 atau siang gitu ya, dia datang ke sana, dia hitung berapa koran majalah yang terjual, kemudian dia hitung uangnya. Kesaksiannya adalah apa? Tidak pernah uang itu kurang, kalau lebih sering. Karena kadang-kadang kan mungkin harganya $2,5, dia kasih $3, nggak mau ambil kembalian. Itu biasa. Di office ya, di kampus, di masjid, itu orang jualan sekedar dikasih harga dan uangnya ditaruh, itu sangat biasa. Nah, apa yang kemudian saya rasakan? Yang pertama adalah kehidupan kita tidak sempit, tidak khawatir. Gitu. Yang kedua adalah ada biaya yang ditekan dari aspek keamanan. Kita itu kan cukup besar biaya untuk keamanan. Untuk jaga rumah butuh biaya, untuk jaga mobil, untuk jaga ini semuanya butuh biaya. Nah, dengan orang itu menyadari bahwa sebaiknya kita jangan mencuri, atau mencuri itu adalah sesuatu yang tidak boleh, maka kemudian ada ketenangan, ada kelapangan hidup. Ya, ada kelapangan hidup. Kalau tidak ya tadi, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dhanka. Maka kalau kita menolak hukum-hukum Allah, yang kita rasakan adalah kehidupan itu sempit. Nah, itu yang kemudian saya rasakan. Kemudian yang kedua, kita di sini, Bapak Ibu nyuwun sewu, kita akan membayar pajak. Itu kan yang mengelola kan di internal pemerintah. Pajaknya, cara perhitungannya ada. Saya ingin membandingkan. Ketika saya sekolah, saya kebetulan sempat ikut bekerja. Saya ngajar sejak semester 2. Di sana mengajar sangat dihargai. 1 jam di kelas itu, saat itu saya dibayar sekitar $92. 1 jam. Itu jauh lebih, berkali lipat lebih besar kalau ngajar di sini. Nah, kemudian orang itu kalau membayar pajak, itu yang mengelola itu namanya Australian Taxation Office. Jadi membayar pajaknya itu tidak ke pemerintah, tapi ke kantor tersendiri. Kemudian pemerintah ini adalah pihak yang dibiayai oleh kantor pajak tadi. Nah, ini sebenarnya lebih mirip dengan kalau kita adalah konsep zakat. Meskipun saya yakin mereka tidak mengambil konsep itu, tapi ada kemiripan. Jadi zakat itu ya ditariknya oleh amil, kemudian disimpannya di Baitul Mal. Kemudian pemerintahan negara itu dibiayainya dari sana. Gitu. Karena itulah maka penggunaan pajak itu menjadi efektif. Orang di sana, Bapak Ibu, kalau dia tidak dapat pekerjaan atau belum dapat pekerjaan, maka dia per 2 minggu itu dapat tunjangan yang itu bisa untuk hidup. Gitu. Jadi lumayan gitu. Tapi meskipun demikian, orang itu ingin bekerja karena mereka tidak ingin menjadi orang yang dibantu atau menjadi beban negara. Gitu. Namanya Centerlink. Nah, itu kalau orang tidak bekerja tinggal lapor ke sana bahwa sekarang saya dari perusahaan ini diberhentikan, maka mulai 2 minggu yang akan datang dia akan dikasih subsidi.
Anak-anak sekolah, kalau sekolah di sekolah negeri gratis. Naik bis anak sekolah gratis. Gitu. Kemudian biaya kesehatan gratis. Orang tua, semua orang tua dapat pensiun. Semua orang tua ya setelah selesai bekerja dapat pensiun. Nah, ini yang kemudian bisa dikatakan bahwa return of tax atau tingkat pengembalian pajak atau kemanfaatan pajak bagi taxpayers, namanya pembayar pajak, itu maksimal, sehingga kesadaran orang itu tinggi. Yang lain adalah cara mereka menentukan pemotongan itu persis zakat. Jadi penghasilan sekian sampai sekian itu dipotongnya sekian. Kalau penghasilan dari ini pajak potongannya sekian. Jadi memang tidak sama persis tapi ada kemiripan. Tapi pengelolaannya ini yang saya ingin lihat. Nah, maka kemudian kalau misalnya saya berpikir, kebetulan ada seorang teman dari UIN Jogja, itu yang dia kebetulan kalau nggak salah itu sandwich di sana, dan dia mengambil disertasinya tentang zakat. Analisis yang dia lakukan, kalau mekanisme zakat itu dilakukan di Indonesia, ya, maka kemudian besar kemungkinan Indonesia itu makmur. Gitu. Ini doktor ekonomi dari UIN. Gitu. Nah, lagi-lagi ini menunjukkan bahwa kalau kita tidak mau menggunakan aturan dari Allah, maka pada akhirnya kehidupan kita yang sempit. Tapi apakah semua yang ada di sana positif? Tidak. Ada juga hal-hal yang negatif. Nah, saya berikan contoh. Yang paling kelihatan di sana adalah persoalan marital, persoalan hubungan laki-laki perempuan. Di sana itu kalau kita ngisi form itu hubungan laki-laki perempuan ya, kalau kita kan hanya suami istri gitu kan, mereka ada banyak. Ada yang spouse, yang itu artinya adalah suami istri. Ada yang couple, pasangan itu belum tentu menikah. Ada yang living together, hidup bersama gitu. Couple ini masih ada ikatan, tapi kalau living together itu sekedar hidup bersama. Nah, ini diresmikan. Artinya kalau ngisi formulir itu boleh gitu. Artinya ini resmi. Akhirnya yang terjadi apa? Dari antara mereka ini kebanyakan mereka tidak ingin memiliki anak, terutama yang bukan suami istri. Kenapa? Karena kalau sekedar pasangan atau living together, nanti kalau punya anak, yang akan ngopeni anaknya sinten gitu. Nah, akibat dari situ mereka awalnya mungkin enjoy, tapi setelah 20-25 tahun mereka baru menyadari akibatnya. Dan salah seorang dosen itu menyampaikan pada saya apa yang mereka sebut sebagai loss of generation. Mereka kehilangan generasi. Dampaknya apa? Orang-orang tua ini kalau mau pensiun nggak bisa. Kenapa? Nggak ada yang menggantikan generasi mudanya. Jadi postur anunya itu piramida terbalik. Yang muda semakin sedikit. Gitu. Yang muda semakin sedikit. Sehingga kalau orang tua itu harus mau memperpanjang, mau menunda pensiunnya, maka akan diberi bonus. Nah, kemudian ada langkah yang lain yang diambil oleh pemerintah saat itu. Bagi orang yang mau menikah dan memiliki anak, ketika memiliki anak maka pemerintah akan memberikan subsidi. Saat itu berapa? Saat itu ya, saya kuliah tahun 2004, mulai 2004 selesai 2007. Itu saat itu $30.000. Itu tidak sedikit loh. $30.000 itu di atas 250 juta. Setiap orang
yang mau menikah dan kemudian memiliki anak. Kenapa? Karena pemerintah harus berpikir harus melestarikan generasinya, keturunannya. Gitu. Nah, ini awake dhewe kok setiap punya anak dikasih subsidi sekian, wah, kabeh ndek anak tambah. Tapi itu yang terjadi. Nah, rupanya ini bukan hanya terjadi di Australia, tapi merupakan tren yang terjadi di banyak negara Eropa, termasuk Jepang, dan yang terakhir yang saya tahu adalah Jerman. Jerman saat ini itu sedang gencar-gencarnya mencari alumni SMA, SMK, monggo nek kagungan putra, untuk nanti dididik di sana di sekolah vokasi sekaligus bekerja dan digaji. Monggo nek kagungan nanti dapat menghubungi saya karena karena diamanai sebagai majelis Dikdasmen. Ini sedang melakukan proses rekrutmen yang mengendaki. Kenapa? Karena Jerman itu juga sedang mengalami kekurangan generasi muda. Nah, ini adalah akibat yang lain. Jadi tidak sepenuhnya bagus juga. Tapi lagi-lagi ini adalah menunjukkan betapa bahwa ajaran Al-Quran itu kalau kita tidak mau ikuti, maka akan mengarahkan pada sebuah keadaan ma'isatan dzonka, kehidupan yang sulit. Nah, terakhir saya ingin menutup. Allah SWT tidak sekedar memberikan semacam warning, peringatan kehidupan yang sempit, tapi ayat tadi masih diteruskan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzonka. Maka barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Itu di dunia. Tapi akan masih diteruskan, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak akan kami himpunkan mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Maka kemudian dalam keadaan itu mereka akan protes. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, mengapa engkau himpunkan kami dalam keadaan buta, padahal sebelumnya kami adalah orang-orang yang melihat. Maka Allah kemudian menjawab, menjelaskan, qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikianlah dahulu telah datang peringatan kami kepada kalian dan kalian tidak mengabaikan, kalian mengabaikannya, kalian tidak mempedulikannya. Maka pada hari ini pun kami tidak mempedulikan kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali ini yang dapat saya sampaikan sebagai sebuah kesimpulan. Tidak ada kebaikan, tidak ada kelapangan hidup dan kemudahan hidup kecuali kita mengacu kepada Al-Quran. Itulah kenapa Rasulullah sampai mengibaratkan barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imam, maka Al-Quran akan menuntun kita ke surga. Gitu. Artinya apapun yang kita lakukan, kalau meminjam istilah almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, apapun yang akan kita lakukan, kita berunding dengan Al-Quran. Kita tanya apa kata Al-Quran. Maka dengan demikian insya Allah kehidupan kita akan menjadi lapang, bahagia di dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini kembali dapat meneguhkan semangat saya sendiri yang matur di hadapan Bapak Ibu untuk kembali memahami, membaca, memahami dan kemudian mengamalkan isi Al-Quran. Semprambah dumateng Bapak Ibu rahimakumullah, mugi-mugi ingkang sekedhik menika ndadosaken tambahipun sesrepan lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring kegiatan dumateng kita sedaya. Mugi-mugi ingkang sekedhik menika saged sareng-sareng pun lampahi. Kirang langipun nyuwun pangapunten, aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.